Teman-teman, saya dapat sebuah dioda kiprok cabutan dan masih bagus kondisinya. Tipenya sama, 2SB60. Kalau misalnya dioda yang lama, kalau misalnya diukur bagian AC-nya ini short. Tuh, termometer bergerak ke kanan mentok full tanpa hambatan sama sekali. Sedangkan dioda yang masih bagus kondisinya, diukur di bagian AC, dia nggak nyambung sama sekali, teman-teman. Nah, inilah yang benar. Kalau misalnya anoda dan katoda output itu satu nyambung, satu enggak. Begitu juga dengan yang ini. Ini satu nyambung, satu enggak. Dioda outputnya masih bagus, kaki outputnya masih bagus, tapi input AC-nya udah rusak. Dan sekarang saya punya yang baru untuk menggantikan dioda yang rusak itu. Kalau misalnya saya pasang, kira-kira nanti masih korslet apa enggak, kita akan cari tahu setelah saya pasang, teman-teman. Diodanya udah saya pasang, teman-teman. Waktu saya ukur pakai avometer analog untuk melihat korslet apa enggaknya, saya ngelihat enggak korslet kok sekarang, begitu udah diganti dioda atau kiprok yang baru. Tapi itu kan analog, kita nggak yakin angkanya berapa yang muncul di indikator. Akhirnya saya pakai avometer digital. Kalau misalnya short, nanti akan muncul angka seperti ini, teman-teman. 002, 001, 003, seperti itu. Nah, avometer digital saya gunakan untuk menggantikan avometer analog untuk melihat ada terjadi korsleting apa tidak di rangkaian regulator ini. Sekarang switch udah saya on kan, dan ini kan ada soket L dan N untuk kabel steker atau colokan TV-nya. Jadi tinggal saya ukur seperti ini dan kita lihat di avometer digital gimana hasilnya. Muncul di sana angka 552, bukan 003 atau 001 atau 02 ya, tapi 553. Sekarang saya balik probe-nya, saya tempatkan di kabel L dan N steker, muncul angka 551, 552, 553. Artinya ada beban, teman-teman. Kalau yang kemarin kan nggak ada beban, dia langsung L sama N tuh langsung nyambung karena disambungkan oleh ini, oleh dua buah kaki input AC kiprok yang rusak karena kesambar petir. Sekarang saya mau uji coba langsung colokin ke arus listrik 220 volt. Pertama, supaya playbacknya nggak aktif karena saya nggak pakai tabungnya, saya lepas jalur untuk B plusnya, teman-teman. Jadi kakinya ini saya lepas, kaki playback untuk B plus saya lepas, kemudian kaki kolektor transistor horizontal saya lepas juga. Moga-moga aja TV-nya nggak protek, jadi saya bisa ngukur tegangan 110 voltnya sebetulnya ada apa enggak. Terus untuk tegangan katodanya tuh ada di sana, di ujung sana, saya tutupin pakai bungkus MCB. Terus ini untuk PCB CRT saya agak tanjakin gitu supaya nggak nyetrum kemana-mana, teman-teman. Saya siapin avometer ke 1000 volt ringnya. Terus ini bakal saya cari bagian negatif. Bisa saya ambil dari tuner atau dari sini juga bisa. Pokoknya mana aja deh. Asalkan jangan groundnya power supply ya. Kita akan mau cek tegangan 110 volt di mana atau 115 volt di sini, teman-teman. Kalau di sini ada, berarti TV-nya udah standby. Dan kita bisa ngelihat di sini lampu standby-nya hidup apa enggak. Saya pakai soft start sebelum saya masukin arus 220 volt yang normal. Ini supaya aman, teman-teman. Jadi soft startnya saya off-kan dulu MCB-nya. Kemudian kalau misalnya lampunya nyala terang dan
nggak mati hidup, berarti korslet teman-teman. Bismillah. Teman-teman bisa lihat ya, barusan TV-nya hidup, lampunya hidup, kemudian mati lagi. Saya colokin yang kedua kali. Kenapa kok nggak hidup TV-nya? Karena soft startnya belum saya hidupkan. Karena saya udah tahu TV-nya nggak korslet, sekarang soft startnya saya hidupkan seperti ini dan saya colokin. Ternyata saya nggak ngeliat lampu standby yang hidup teman-teman. Jadi sekarang saya mau tes dulu, cek tegangan 115 voltnya ada apa enggak. Saya ambil ground di tuner dan di sini. Dan ternyata 115 voltnya nggak ada teman-teman, nggak hadir. Kalau untuk tegangan B+, inilah yang saya ukur tegangan B+ ya. Tegangan B+ saya ukur, nggak ada. Di sini ada 114 volt teman-teman. Oh, tegangan B+-nya udah ada nih, 114 volt. Ternyata di sini bukan tempat ngecek yang bagus. Di sini teman-teman, nih 115 volt, 114 volt ada. Sip. Dan lampunya standby. Saya matikan lighting saya. Ya, lampunya standby teman-teman. Coba saya cek tegangan-tegangan yang lain, tapi sebelum itu saya mau cek titik-titiknya di mana aja dulu ya, supaya lebih enak. Elko mana yang kira-kira akan saya gunakan untuk ngecek tegangan. Nah, tapi sebelum itu, kalau kondisinya tanpa tabung, agak susah kalau misalnya mau ngelihat tegangan 180 voltnya ada apa enggak. Biasanya enggak ada. Terus tegangan vertikal ada apa enggak? Biasanya enggak ada. Karena apa? Karena playbacknya enggak hidup, sedangkan vertikal itu diambil tegangannya dari playback. Jadi kalau playbacknya enggak hidup, akibat kakinya saya open, ya akhirnya kita nggak bisa ngedapetin tegangan vertikal. Gitu ceritanya. Yang penting TV ini udah standby. Tanpa lighting saya hidupkan, sekarang kita bisa ngelihat di sini TV-nya standby dan nggak saya on kan. Sekarang saya cabut, tuh dia mati ya. Saya colokin, tuh dia hidup. Coba cek lagi tegangan 115 voltnya. Di sini ada, tegangannya normal. Barusan saya cek, saya akan ngukur tegangan di sini 1, 2 di sini ya. Terus 3, 4, terus 5 di sekitar sini. Semua di sini ada tegangan 5 volt, ada 30 volt dan lain-lain teman-teman. Nah, tegangan heater nggak bisa saya cek, tegangan 26 volt dari playback pun nggak bisa saya cek. Yang di sini kan tegangan vertikal yang saya tunjukin tadi, ini kayaknya nggak bakal keluar 26 volt karena playbacknya kan saya open gitu. Yang penting tegangan-tegangan yang ke blok yang lain masuk, itu dulu yang perlu saya pastikan teman-teman. Tegangan 115 volt udah oke, kemudian tegangan yang lain itu harus oke juga. Moga-moga aja tegangan tuner tuh nggak ngambil dari playback juga ya. Jadi tegangannya tanpa playback saya pasang
tunernya masih ada tegangannya gitu. Bismillah, saya colokin. TV standby. Dan saya ukur tegangan 115 volt ya. Ada 114 volt. Kemudian di mana, di sini ya? Di sini. Nggak ada tegangan di sini. Di sini nggak ada tegangan. Di sini ada 23 volt. Tegangan yang lain ini kayaknya muncul setelah playbacknya aktif, setelah TV-nya on ya. Oh, ada 10 volt teman-teman. 10 volt ada. 10 volt ini nanti bakal dibagi-bagi ya sama dia. Bisa jadi 8 volt, 5 volt, 3 volt gitu. Ini 24 volt, tegangannya normal. Terus ini ke elko bukan nih? Ya elko, tapi ini nggak aktif sebelum TV-nya on. Nah, kemudian kita cek di tegangan vertikal ada nggak tegangannya. Bener nggak ada karena playbacknya masih open. Sekarang kita cek tegangan di bagian tuner. AGC nggak ada tegangan. Ini ada tegangan 30 volt. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ada di sini tegangan 3 volt, 4 volt. Di sini tegangan 5 volt. Harusnya ada. Bisa jadi nggak ada karena TV-nya belum on. Di sini nggak ada. Di sini 30 volt, terbaca 31, masih bisa dibilang bagus. Di sini oke. Tegangannya semua ada teman-teman, dari 3 volt sampai 115 volt. Waktunya saya tutup. Saya close ini. Saya close transistor horizontal dan playbacknya. Kaki plus di playback. Habis itu saya pasang tabungnya, saya tes kira-kira hidup apa enggak dan gambarnya keluar bagus apa enggak. Tapi sebelum saya pasang ke tabungnya teman-teman, saya curiga ada 3 buah elko yang saya tuh kayaknya pengen banget untuk ganti elko itu gitu. Salah satunya adalah elko yang ini, elko 4,7 mikrofarad 250 volt. elko 4,7 mikrofarad 250 volt yang udah cekung ini teman-teman. Ini saya yakin nih rusak kalau diukur pakai ESR meter. Saya rasa nilai ESR-nya udah tinggi gitu ya. Terus ternyata sambil diam-diam juga saya amati komponen-komponen. Saya nemuin ada elko di bagian tuner itu yang udah melendung. Kemudian ada elko di bagian blok suara atau audio, ini udah cekung gitu. Biasanya sih elko-elko seperti ini rusak. Saya mau ganti aja deh tiga-tiganya. Elko yang di dekat tuner itu 10 volt 330 mikrofarad, dan di sini di audio itu 25 volt 330 mikrofarad, dan di video 4,7 mikrofarad 250 volt. Saya akan ganti ketiganya teman-teman. Setelah saya ganti komponen yang saya sebutin tadi, saya pergi ke tempatnya punya TV, kemudian saya pasang casingnya. Setelah saya pasang mesin di dalamnya yang udah saya betulin tadi, dan saya hidupkan, ternyata TV-nya mau hidup teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. TV-nya tuh mau hidup, cuman warnanya kayak gini jadinya. Warnanya tuh merahnya tuh agak memblobor gitu, terus warnanya tuh agak-agak gelap. Saya udah coba untuk naikin screen-nya sedikit, tapi nggak pengaruh banyak sih, karena memang ini kualitas tabungnya udah sangat-sangat berkurang. Kalau terlalu digedein screen-nya nanti bisa ngerusak komponen-komponen yang lain, bahkan bisa merusak tabung itu sendiri teman-teman. Kalau misalnya video ini kena copyright, bakal saya sedikit sensor gambar dan suaranya teman-teman. Mungkin suara dan gambar akan nggak muncul banyak di sini ya untuk pengetesan TV-nya. Terus suara yang dikeluarkan di TV ini bagus karena elko suaranya udah saya ganti. Terus
Gambarnya di atas itu agak sedikit ngelipat, itu cuman efek dari elko yang baru aja saya ganti teman-teman. Saya tunggu sekitar 15 menit, saya hidupkan, ternyata garis-garisnya itu hilang sendiri. Karena seolah-olah elkonya itu udah beradaptasi dengan lingkungan komponen-komponen yang ada di sekitarnya itu, gitu ceritanya. Teman-teman, itu dulu video kali ini. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.